Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Dokter Indah, dokter yang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Kalau boleh saya tahu dengan Ibu siapa nih? Ibu Yunita dok. Bu Yunita. Usianya berapa Bu? 28 dok. 28 tahun. Alamatnya di mana Ibu? Di Jalan Akasia. Jalan Akasia. Kalau boleh saya tahu, pendidikan terakhir Ibu apa nih? Saya SMA dok. SMA ya. Pekerjaannya apa Bu? Saya ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga ya. Agamanya kalau boleh saya tahu? Agama Kristen. Agama Kristen. Ibu aslinya di mana Ibu? Saya dari Kalimantan dok. Oh, Kalimantan ya. Berarti Ibu baru ya tinggal di Bali atau bagaimana? Sudah lama sih dok. Oh, sudah lama ya. Baik, Ibu datang kemari dengan keluhan apa ya? Begini dok, anak saya 3 hari yang lalu itu dia demam disertai batuk. Kemudian tadi siang tuh dia sempat sesak gitu dok. Oh gitu, mungkin saya akan menanyakan untuk nama anaknya Ibu siapa Bu ya? Namanya Putu. Oh Putu ya. Usianya berapa Bu? 5 bulan. 5 bulan. Anaknya cewek atau cowok Bu ya? Anaknya cewek. Oh cewek ya. Baik, sebelumnya mungkin adiknya sudah pernah minum obat atau belum? Tidak. Oh tidak pernah ya. Baik Ibu, sebelum pemeriksaan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai anak Ibu ya. Jadi untuk mengetahui penyakit apa yang mungkin diderita anak Ibu. Setelah itu nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik seperti melihat dari bagian kepala sampai ujung kaki. Mungkin saya lihat apakah nanti ada kelainan atau tidak ya Ibu ya. Apakah Ibu bersedia untuk itu? Bersedia dok. Baik, saya mulai Ibu ya untuk wawancaranya itu terkait dengan sesak adiknya ini. Itu apakah baru tadi ya Ibu? Oh iya dok, baru tadi. Anaknya sesaknya itu keras sampai bersuara hi seperti itu atau biasa saja Bu? Iya dok, sampai terdengar suara gitu jadi saya panik. Oh gitu ya. Jadi sesaknya itu terus menerus atau sempat berhenti terus mungkin sesak lagi seperti itu? Ya dok, saya lihat itu seperti sulit bernafas gitu dok. Jadi saat sesak tuh kayak sulit bernafas. Oh gitu ya. Mungkin Ibu bisa menceritakan awal kejadian sesaknya ini bagaimana? Iya, jadi dia tuh lagi tidur, kemudian dia kayak rewel gitu dari siang. Kemudian dia pas saya lihat tuh dia batuk-batuk dan sesak. Oh gitu. Jadi sesaknya ini mungkin semakin memberat pada saat anak Ibu ini sedang ngapain ya Bu? Mungkin bermain atau bagaimana? Saya nggak tahu dokter, soalnya panik tadi. Oh gitu ya. Berarti selain demam dan batuk ini, apakah ada keluhan lain lagi anak Ibu ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, untuk selanjutnya itu apakah sebelumnya anaknya ini sudah pernah sesak seperti ini atau bagaimana atau pernah sakit lainnya ya? Belum. Belum. Baik. Apakah anak Ibu ini mungkin punya penyakit bawaan dari lahir? Jadi dari lahir itu ada penyakit itu bagaimana? Tidak ada. Tidak ada berarti ya. Jadi sebelumnya apakah anak Ibu ini pernah mengkonsumsi obat-obatan seperti itu? Tidak dok. Tidak ya, baik. Sebelumnya anak Ibu ini pernah dioperasi atau tidak? Tidak dok. Tidak ya. Pernah jatuh mungkin atau sampai trauma atau luka seperti itu? Tidak ada. Tidak ada ya. Apakah anak Ibu ini memiliki riwayat alergi seperti alergi makanan, obat atau yang lainnya? Kalau alergi sih tidak ada. Tidak ada ya. Baik. Dari riwayat keluarga itu riwayat keluarga Ibu apa ada yang memiliki riwayat sesak yang sama seperti yang anak Ibu sekarang alami? Tidak ada. Tidak ada ya. Dari Ibu dan Bapak apakah memiliki riwayat penyakit kronis itu seperti hipertensi atau diabetes mungkin dan yang lainnya? Tidak ada. Tidak ada juga ya. Baik. Atau mungkin di sekitar lingkungan Ibu ada yang
merokok atau minum minuman beralkohol seperti itu? Di lingkungan biasanya ada asap karena tetangga saya biasanya bakar-bakar sampah gitu dok, tapi merokok nggak ada. Oh gitu, berarti di sekitar lingkungan ibu ya ini ya Iya. ada seperti pembakaran sampah sering seperti itu ya. Jadi baik, untuk selanjutnya itu mungkin pada saat ibu mengandung apa pernah ada riwayat sakit parah sampai mungkin ibu dilarikan ke rumah sakit saat mengandung adiknya ini? Tidak ada dok. Oh tidak ada ya. Minum obat-obatan mungkin pada saat ibu hamil? Tidak pernah. Tidak ada juga ya. Jadi pada saat hamil ini untuk pemeriksaan kandungan pada saat ibu hamil anak ibu ini apakah rutin atau gimana bu? Iya rutin dok. Oh rutin pemeriksaan berarti ibu ya. Iya. Kalau boleh saya tahu anaknya ibu ini lahir normal atau sesar ya bu? Lahirnya normal. Oh normal. Berarti selama ini anaknya mengkonsumsi susu formula atau ASI saja bu? Dia ASI. Oh ASI ya. Berarti cuma minum ASI aja, tidak ada yang tambahan lainnya ya. Sejauh ini apakah anaknya sudah pernah diimunisasi? Untuk imunisasi sudah, dia mengikuti anjuran dokter. Kemudian sesuai juga sama buku yang dikasih. Oh iya, buku yang warna pink itu ya. Ya, berarti sudah imunisasinya sudah sesuai ya ibu ya. Selama ibu konsul di puskesmas, apakah ada masalah dalam pertumbuhan dan perkembangan adiknya yang mungkin dikatakan oleh pihak dokternya atau yang memeriksa itu seperti mungkin berat badannya berkurang atau yang lainnya bagaimana, apakah ada? Tidak ada, Normal saja ya. Baik, mungkin sekian yang bisa saya tanyakan ibu ya. Kalau begitu sekarang saya akan simpulkan ibu ya mengenai tadi pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada ibu. Di sini terdapat keluhan yang anak ibu alami seperti demam, batuk, sesak, dan menyusuinya berkurang ya ibu ya. Nah karena itu sekarang saya akan lakukan pemeriksaan selanjutnya untuk lebih memperjelas penyakit anak ibu. Nanti anaknya bisa ditidurkan di bed pemeriksaan ya ibu ya, sambil ibu temani saat saya melakukan pemeriksaan. Mungkin nanti saya akan lakukan penekanan dan juga mungkin akan dibuka sedikit pakaian anak ibu ya. Ibu bisa silahkan ke bed pemeriksaan sekarang ibu ya, selagi saya mempersiapkan alat dan mencuci tangan ibu ya. Ya. Baik ibu, sekarang saya akan mulai pemeriksaan pada anak ibu ya. Tadi sebelumnya saya sudah mengukur berat badan dan panjang badan dari anak ibu. Jadi itu hasilnya tadi masih normal ya ibu ya. Di sini saya lihat kesan adiknya memang dia sedikit agak sulit untuk bernapas ya ibu ya. Lalu juga untuk tingkat kesadarannya di sini masih normal saya lihat, dan juga tadi karena sudah mengukur panjang badan dan juga berat badannya, jadi di sini untuk adiknya status gizinya masih baik dan juga pertumbuhan dan perkembangannya masih terlihat baik ya ibu ya. Nah sekarang saya akan mulai untuk memeriksa dari suhu badan adiknya. Nah mungkin bisa dibuka ya bajunya adik, permisi ya ibu ya. Bisa mungkin dipegangin ibu selagi saya mengukur dari suhu adiknya ya. Bisa di ketiaknya ibu ya, permisi adik ya, bisa dijepit seperti ini ya. Baik, kita tunggu sampai termometernya berbunyi ya. Baik, sembari menunggu termometernya bunyi, saya akan mengukur denyut nadi anaknya ya bu ya. Baik, termometernya sudah berbunyi. Di sini memang suhu dari adiknya itu 38,2 ya ibu ya. Memang adiknya mengalami demam. Nah untuk denyut nadinya tadi saya sudah ukur masih dalam batas normal ya ibu ya. Lalu sekarang saya akan mengukur dari pernapasan adiknya. Mungkin bisa dibuka pakaiannya ya, permisi.
Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan pernapasannya adik memang di sini agak meningkat ya Ibu ya, mungkin karena adiknya mengalami sesak, jadi pernapasannya itu sedikit meningkat. Untuk selanjutnya di sini saya akan melihat dari bagian kulit adik, jadi bisa dibuka semua pakaiannya ya Ibu ya. Baik, di sini saya lihat tidak ada kemerahan dan tidak ada bekas luka ya. Di sini juga tidak terjadi pengerasan di kulitnya, jadi masih normal. Setelah itu saya lihat di bagian kepalanya, di sini rambutnya sudah mulai tumbuh ya Ibu ya. Jadi pertumbuhannya juga saya lihat merata di seluruh kepalanya, jadi ini juga masih normal ya Ibu ya. Nah, setelah itu saya akan melihat di bagian leher adiknya ya. Mungkin sedikit agak saya tekan-tekan ya Ibu ya. Baik, setelah saya lihat dan juga setelah saya raba tadi, di sini tidak ada pembengkakan di bagian leher adiknya. Nah, setelah itu di sini saya lihat di bagian wajah adiknya, memang di sini terlihat dari adiknya itu mengalami kesulitan bernapas sampai hidungnya itu sedikit agak tertekan ya Ibu ya, dan juga di bagian bibirnya memang sedikit pucat. Lalu untuk matanya di sini mungkin akan saya lakukan pemeriksaan mata mungkin dengan senter ini ya Ibu ya, untuk melihat keadaan mata adiknya. Permisi ya. Baik, untuk matanya masih normal ya Ibu ya, tidak ada tanda-tanda pembengkakan ataupun kemerahan di matanya. Ya, baik. Selanjutnya saya lihat di bagian telinganya. Di sini juga saya raba sedikit ya Ibu ya. Ya, di bagian telinga adiknya juga di sini tidak mengalami kemerahan atau juga tidak ada bekas luka ya, jadi masih normal ya Ibu ya. Setelah itu untuk di bagian tadi memang di sini juga saya lihat di bagian hidung dan mulutnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, memang di bagian hidungnya itu sedikit agak tertekan karena adiknya sulit bernapas, dan mulutnya juga agak sedikit pucat ya Ibu ya, mungkin karena adiknya mengalami kesulitan bernapas dan tadi juga memang sedikit kurang minum. Baik Ibu, sekarang saya akan periksa di bagian dada adiknya ya. Di sini saya lihat dada adiknya itu tidak mengalami kemerahan, tapi memang di sini pernapasannya memang sedikit agak berat ya adiknya ya Ibu ya. Nah, sekarang saya akan lakukan pengetukan sedikit di bagian dada adiknya ya Ibu ya. Baik Ibu, memang di sini terdengar sedikit tidak normal ya Ibu ya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan alat untuk mendengar dari pernapasan adiknya ya Ibu ya, menggunakan stetoskop ini. Permisi ya. Baik Ibu, setelah saya lakukan pemeriksaan dengan stetoskop ini juga memang sedikit terdengar suara yang tidak normal ya, mungkin karena adiknya mengalami sesak. Selanjutnya saya akan periksa di bagian perutnya ya Ibu ya. Di sini juga di bagian perutnya tidak ada kemerahan, tidak ada seperti pembesaran atau kembung seperti itu, tidak ada ya Ibu ya. Sekarang saya akan periksa menggunakan alat stetoskop ini Ibu ya, untuk mendengar suara dari usus adiknya. Permisi ya.
Baik Ibu, untuk pemeriksaan ususnya itu masih normal ya Ibu ya, tidak ada bising usus, dan juga di sini saya tidak melihat adanya pembengkakan. Mungkin saya bisa sedikit melakukan pemeriksaan dengan mengetuk ya Ibu ya, permisi. Baik, masih normal ya Ibu ya, tidak ada di sini tidak ada pembengkakan pada perutnya juga. Di sini juga terlihat seperti kita ketahui tidak, perut adiknya tidak kembung ya Ibu ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan sedikit penekanan untuk mengetahui di bagian perut dari adiknya ya Ibu ya. Si Baik, jadi masih normal ya Ibu ya. Seperti yang kita lihat juga adiknya tidak terlihat kesakitan. Baik Ibu, sekarang pemeriksaan selanjutnya itu memeriksa kelamin anaknya Ibu ya. Di sini tujuannya itu untuk mengetahui apakah dari kelamin anak Ibu itu mengeluarkan cairan yang tidak normal atau mungkin ada pembekakan. Permisi ya Ibu ya. Saya lihat ya Ibu ya untuk kelamin adiknya. Baik, seperti yang kita lihat di sini, untuk kelamin adiknya itu di sini normal ya Ibu ya. Jadi tidak ada cairan yang keluar, dan juga kita bisa lihat di sini tidak ada pembengkakan, dan juga tidak ada sesuatu yang tidak normal. Jadi untuk kelamin adiknya ini masih normal ya Ibu ya. Untuk pemeriksaan selanjutnya, sekarang saya akan periksa di bagian belakang, dari kepala bagian belakang, punggung hingga mungkin anus adiknya. Jadi di sini bisa minta tolong untuk adiknya dibaringkan ya Ibu ya, agar bisa melihat di bagian belakangnya. Permisi ya. Baik, kita lihat untuk bagian belakangnya, yaitu di bagian punggungnya di sini. Jadi masih terlihat normal ya Ibu ya. Untuk tulang belakang adiknya juga di sini saya lihat tidak ada sesuatu yang tidak normal, jadi masih normal, lurus ya Ibu ya, seperti itu. Nah, untuk anus adiknya juga di sini saya lihat masih normal ya Ibu ya, tidak mengeluarkan cairan, dan juga tidak ada kemerahan di sini, terlihat masih normal. Untuk selanjutnya kita akan periksa di bagian tangan hingga ke jari dan kukunya, tangan keduanya dan juga kaki keduanya ya Ibu ya. Baik, saya periksa dimulai dari tangan kanannya terlebih dahulu ya Ibu ya. Baik, di sini saya lihat masih normal ya Ibu ya, tidak ada pembengkakan, juga setelah saya raba tidak ada patah tulang, seperti itu juga di jari-jari hingga kukunya juga terlihat masih normal. Tidak ada warna-warna yang menunjukkan keadaan yang tidak normal. Untuk yang sebelah kiri juga sama seperti itu ya Ibu ya, tidak ada tanda-tanda kemerahan dan juga pembengkakan, jadi masih normal ya Ibu ya semuanya. Sekarang untuk kakinya. Ya, untuk kakinya juga sama masih normal ya Ibu ya, yang kanan dan yang kiri. Di sini saya lihat tidak ada pembengkakan, tidak ada kemerahan juga, tidak ada bekas luka ya Ibu ya. Untuk jari-jari dan kukunya juga masih normal Ibu ya. Baik Ibu, sekarang pemeriksaannya sudah selesai. Jadi adiknya bisa menggunakan pakaiannya kembali ya Ibu ya, menggunakan baju dan celananya. Nah, lalu Ibu bisa gendong adiknya, dan kita kembali ke meja pemeriksaan untuk nanti akan saya jelaskan Ibu ya mengenai pemeriksaan yang telah saya lakukan. Baik Ibu, bisa kembali ke meja pemeriksaan. Saya akan merapikan alat dan mencuci tangan Ibu ya. Baik Ibu, tadi pemeriksaannya sudah selesai Ibu ya, saya lakukan. Jadi dari hasil pemeriksaan yang tadi sudah saya lakukan itu memang terdapat beberapa keadaan yang tidak normal pada anak Ibu, seperti ada suara tambahan saat saya melakukan pemeriksaan di bagian dada anaknya. Lalu juga memang terlihat anaknya mengalami kesulitan bernapas dan menimbulkan suara yang seperti tadi kita dengar ya Ibu ya.
Jadi dari hasil pemeriksaan tadi saya mencurigai bahwa anak ibu ini mengalami pneumonia ibu ya namanya. Nah, di mana pneumonia ini adalah peradangan di paru-paru yang bisa disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun virus ya ibu ya. Tapi ibu tenang aja untuk mendapatkan diagnosis yang lebih tepat dan lebih jelas. Nanti di sini saya akan buatkan surat rujukan untuk nanti adiknya itu melakukan pemeriksaan penunjang ya ibu ya, yaitu pemeriksaan ronsen dada nanti untuk melihat lebih jelas lagi kondisi dari dada adiknya ya ibu ya, untuk mencari tahu apa penyebabnya. Nah, saya akan buatkan surat rujukan. Nanti setelah itu ibu bisa untuk melakukan pemeriksaan pada adiknya, pemeriksaan penunjang ronsennya itu dengan surat rujukan yang telah saya buatkan ya ibu ya. Nah, setelah itu ibu bisa kembali lagi ke sini, nanti saya akan bantu untuk membacakan hasilnya ibu ya. Nah, untuk sekarang ini saya tetap akan berikan adiknya obat ya ibu ya. Jadi untuk menangani panas badan adiknya ya ibu ya, selagi menunggu hasil ronsennya ibu ya. Jadi apakah ada yang ingin ibu tanyakan terlebih dahulu lagi mengenai tadi, mungkin ada yang tidak jelas itu bagaimana ibu? Sudah tidak ada, Dok. Tidak ada, baik. Terima kasih ya ibu ya, ditunggu obatnya. Semoga adiknya bisa lekas sembuh ya ibu ya. Iya, Dok.